Pelatih Jung Kwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, baru-baru ini memberikan pandangan belak-belakan mengenai performa dua terbaru timnya, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic, dalam ajang KOFO Cup 2024. Duet Mega Bukilic menggantikan trio terkenal musim lalu, MSG, Megawati, Giovanna Milana, dan Lee So-young, yang berhasil membawa Red Sparks finish di posisi ketiga pada Liga Voli Korea 2023-2024. Meski banyak diharapkan, performa Megawati dan Bukilic di KOFO Cup menjadi sorotan tajam. Red Sparks berhasil melaju ke final KOFO Cup 2024. Namun harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Suwon Hyundai NC Hillstate dengan skor 3-1, 25-23, 15-25, 14-25, dan 18-25. Dalam laga tersebut, Megawati dan Bukilic masing-masing mencetak 17 poin. Meski tampil solid, dua Mega Bukilic tidak cukup kuat untuk menghentikan dominasi Hyundai Hillstate yang diperkuat Laetitia Momabah Soko dan Wipawe Srithong. Ko Hye-jin mengakui adanya tantangan besar dalam laga final tersebut, terutama terkait stamina tim yang menurun setelah pertandingan semifinal melawan GS Chalters yang berlangsung ketat. Saya melihat para pemain ingin menang, tetapi tubuh mereka tidak bergerak, ungkap Ko Hye-jin, dilansir dari Sports Chosun. Dalam upaya mencari formula terbaik, Ko Hye-jin bereksperimen dengan memainkan Megawati dan Bukilic, dua oposite yang dipasang bersamaan. Bukilic berperan sebagai outside hitter bersama Pyo Sung-ju. Namun, tim menghadapi masalah komunikasi yang menyebabkan hilangnya banyak poin. Kami kehilangan banyak poin karena miskomunikasi, yang biasanya tidak terjadi, ujar Ko Hye-jin. Meski kecewa dengan beberapa aspek permainan, Ko Hye-jin memuji kinerja setter utama tim, Yeom Hye-seon, yang dinilai sudah tampil baik meski masih perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas serangan Red Sparks di musim reguler. Pelatih Red Sparks berjanji akan fokus memperbaiki masalah yang ada demi meraih hasil lebih baik di Liga Voli Korea 2024-2025. Menjelang bergulirnya Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, pelatih Jung Kwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, mengakui masih ada aspek permainan timnya yang mengkhawatirkan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Red Sparks adalah masalah penerimaan bola pertama atau RCV. Red Sparks tampil kurang maksimal dalam hal RCV saat berlaga di KOFO Cup 2024. Tim yang dikenal dengan julukan Great Force, ini mencatatkan efisiensi RCV di bawah 30% dalam 3 pertandingan penting, termasuk saat melawan tim kuat seperti Incheon Haeunkook Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai NC Hillstate. Pada laga final melawan Suwon Hyundai NC Hillstate, Red Sparks hanya berhasil mencatatkan persentase RCV sebesar 22,83%, angka yang sangat rendah dan menjadi perhatian serius menjelang Liga Voli Korea yang akan segera dimulai. Namun, pelatih Ko Hye-jin masih menaruh harapan besar pada 3 andalan serangan Red Sparks, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi, Vanja Bukilic, dan Pyo Sung-ju. Ko meminta para pemainnya untuk lebih fokus pada bola kedua, agar bisa memberikan umpan yang baik kepada speaker untuk dikonversi menjadi angka. Dalam wawancara yang dilansir oleh The Spike, Ko menyebutkan bahwa meski penerimaan bola pertama sulit, jika bola kedua bisa diangkat dengan baik, maka peluang mencetak poin tetap terbuka lebar. Ia juga menambahkan bahwa musim ini persaingan akan sangat ketat, dengan setiap tim yang semakin kuat. Red Sparks dijadwalkan mengawali musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan menjamu GS Chalters Seoul Kicks di Chungmu Gymnasium, Daejeon, pada Minggu, 20 Oktober 2024. Kita nantikan bagaimana Red Sparks menghadapi tantangan di laga pembuka ini. Menjelang dimulainya Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025 pada 19 Oktober 2024, klub Pink Speeders yang diperkuat oleh salah satu pemain terbaik dunia, Kim Yeon-kong, sedang menjadi sorotan. Dikutip dari Naver, aksi protes besar-besaran dari para penggemar muncul untuk menuntut pelatih Marcelo Abondanza dipecat. Desakan ini muncul setelah Pink Speeders gagal mencapai babak semifinal KOFO Cup 2024 setelah kalah dari IBK Altos dan Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri. Meski Pink Speeders berhasil menjadi runner-up pada Liga Voli Korea Selatan 2 musim berturut-turut, banyak penggemar merasa hasil tersebut lebih disebabkan oleh keberadaan bintang besar seperti Kim Yeon-kong, bukan karena strategi Abondanza. Perubahan gaya bermain yang diupayakan oleh Abondanza belum berhasil, terutama karena posisi setter yang tidak sekuat tim lain. Kekecewaan penggemar memuncak setelah tim tampil buruk pada KOFO Cup 2024. Dua pemain asing baru, Tutku dan Rui Lei Huang, gagal tampil baik, menambah kekhawatiran para penggemar. Protes penggemar diekspresikan melalui truk berisikan tulisan teguran keras, yang menuntut pemecatan pelatih Abondanza dan mengkritik manajemen permainan tim. Situasi ini menambah ketidakharmonisan antara tim Pink Speeders dan penggemarnya. Meski dalam masalah besar, Kim Yeon-kong dan timnya tetap harus fokus pada persiapan untuk Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025.
Red Sparks, dengan bintang andalan Megawati Hangestri Pertiwi, siap menghadapi tantangan di Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025 yang dimulai pada 19 Oktober 2024. Liga ini akan berlangsung hingga 20 Maret 2025, dengan babak playoff dihelat dari 23 Maret sampai 9 April 2025. Di laga pembuka, Red Sparks akan langsung berhadapan dengan lawan berat, GS Chalters, pada Minggu, 20 Oktober 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan Red Sparks di Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025. Oktober 2024. 20 Oktober, pukul 14 WIB Red Sparks versus GS Chalters. 25 Oktober, pukul 17 WIB Red Sparks versus IP Pers. 30 Oktober, pukul 17 WIB Red Sparks versus IBK Altos. November 2024. 3 November, pukul 14 WIB Red Sparks versus Express Y. 8 November, pukul 17 WIB Red Sparks versus Hyundai Hillstate. 12 November, pukul 17 WIB Red Sparks versus Pink Speeders. 16 November, pukul 14 WIB Red Sparks versus Hyundai Hillstate. 20 November, pukul 17 WIB Red Sparks versus Pink Speeders. 23 November, pukul 14 WIB Red Sparks versus GS Chalters. 27 November, pukul 17 WIB Red Sparks versus IP Pers. 30 November, pukul 14 WIB Red Sparks versus IBK Altos. Desember 2024. 4 Desember, pukul 17 WIB Red Sparks versus IBK Altos. 7 Desember, pukul 14 WIB Red Sparks versus Express Y. 12 Desember, pukul 17 WIB Red Sparks versus Hyundai Hillstate. 17 Desember, pukul 17 WIB Red Sparks versus Pink Speeders. 21 Desember, pukul 14 WIB Red Sparks versus GS Chalters. 26 Desember, pukul 17 WIB Red Sparks versus IP Pers. 31 Desember, pukul 17 WIB Red Sparks versus IBK Altos. Januari 2025. 10 Januari, pukul 17 WIB Red Sparks versus GS Chalters. 14 Januari, pukul 17 WIB Red Sparks versus IBK Altos. 18 Januari, pukul 14 WIB Red Sparks versus Express Y. 22 Januari, pukul 17 WIB Red Sparks versus Hyundai Hillstate. 26 Januari, pukul 14 WIB Red Sparks versus IP Pers. 30 Januari, pukul 17 WIB Red Sparks versus Pink Speeders. Februari 2025. 2 Februari, pukul 14 WIB Red Sparks versus Pink Speeders. 7 Februari, pukul 14 WIB Red Sparks versus Hyundai Hillstate. 12 Februari, pukul 17 WIB Red Sparks versus IBK Altos. 15 Februari, pukul 14 WIB Red Sparks versus Express Y. 19 Februari, pukul 17 WIB Red Sparks versus IP Pers. 22 Februari, pukul 14 WIB Red Sparks versus GS Chalters. 26 Februari, pukul 17 WIB Red Sparks versus GS Chalters. Maret 2025. 1 Maret, pukul 14 WIB Red Sparks versus Pink Speeders. 5 Maret, pukul 17 WIB Red Sparks versus IBK Altos. 9 Maret, pukul 14 WIB Red Sparks versus Hyundai Hillstate. 14 Maret, pukul 17 WIB Red Sparks versus IP Pers. 10 Maret, pukul 17 WIB Red Sparks versus Express Y. Daftar tim peserta Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025. Daejeon Red Sparks, Suwon Hyundai NC Hillstate, Incheon Pink Speeders, Hwaseong IBK Altos, GS Chalters Seoul Kicks, Gimcheon Korea Express Y Corporation Hi-Pass, Gwangju Pepper Bun. Lee So-young, pemain IBK Altos, menjadi sorotan Volimania setelah menunjukkan reaksi dingin kala bertemu mantan rekan setimnya di Red Sparks pada laga perdana fase grup KOFO Cup 2024. Sebelumnya, Lee So-young adalah kapten Red Sparks sebelum hengkang ke IBK Altos dengan kontrak 3 tahun. Pertemuan Lee So-young dengan Megawati Hangestri dan para pemain Red Sparks menarik perhatian Volimania. Meski Red Sparks berhasil mengalahkan IBK Altos dengan skor 3-2, banyak fans yang mengharapkan melihat interaksi antara So-young dengan mantan rekan setimnya. Namun, hal itu tidak terjadi, dan Lee So-young menunjukkan sikap dingin saat bersalaman dengan para pemain Red Sparks. Reaksi dingin Lee So-young ini memicu beragam respons dari netizen dan Volimania.